Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pada hari kedua Tata Steel Master 2022 kawan, dari 7 partai yang ada, sebanyak 4 game bermain dengan anti Nimzo. Sedangkan 2 game lainnya bermain dengan pembukaan Inggris atau English Opening, 1 game bermain dengan Semi Slav Defense. Untuk sore ini kita akan coba ulas permainan antara Niels Grandelius versus Sam Saklan dengan tema permainan English Opening. Cukup menarik permainannya kawan, nanti akan disuguhkan bumbu-bumbu pengorbanan menteri. Seperti apa permainannya? Langsung kita ke atas papan. Kedua pemain ini di babak pertama mengalami kekalahan kawan. Grandelius kalah dari Jordan Van Foreest, sedangkan Sam Saklan kalah dari Vidit Gujrati. Di game kedua ini, Sam Saklan Pegang Putih mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4 dibalas dengan pion C5, variasi simetrikal, dan pion G3, pion G6, gajah G2, gajah G7, sampai langkah ketiga ini, langkah-langkahnya copy paste kawan, selanjutnya kuda C3 dan kuda C6, kuda F3, hitam atau Niels Grandelius tidak mengikuti langkah copy paste lagi atau copycat. Langkah-langkah yang nantinya akan membentuk diagram yang sangat simetris. Dia bermain dengan pion E5 dan pion A3 untuk mengontrol peta B4 dari ancaman kuda yang bisa menempati peta ini. Selanjutnya mungkin beteng digeser dan pion B4 akan dimainkan. Di sini hitam melanjutkan pengembangan kuda G ke E7, pion D3 untuk memberikan kontrol lebih bagi peta E4, juga membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah. Niels Grandelius langsung rokade di langkah ke-7. Selanjutnya putih memainkan kudanya ke D2 untuk bermanuver mungkin kawan, atau membuka diagonal peta terang bagi gajahnya mengawasi peta D5 ini agar putih tidak memainkan pionnya maju langsung 2 peta. Di sini pion hanya didorong 1 peta untuk membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah. Beteng putih B1, dan pada posisi ini langkah pion A5 atau pion H6 atau gajah berkembang ke peta E6 jadi pilihan hitam untuk melanjutkan langkah-langkahnya di beberapa game sebelumnya kawan. Tapi Niels Grandelius mempunyai ide lain dengan beteng B8, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Pion B4 langsung dimainkan oleh Sam Saklan menantang pion hitam, tantangan ditolak, hitam hanya membalas dengan pion B6, selanjutnya kuda putih F1 dan gajah B7. Selanjutnya kuda bermanuver ke E3, dan di sini kawan tujuan kuda ini adalah nantinya akan menempati peta pusat peta D5. Jika nanti terjadi pertukaran kuda masih bisa dipukul balik oleh saudaranya, dan putih masih mempunyai kuda sentral nantinya. Begitu juga hitam mempunyai inisiatif menempatkan kudanya di peta pusat peta D4, sekaligus membuka tantangan pertukaran gajah terang. Langsung diterima oleh Sam Saklan, dipukul balik oleh beteng, dan Sam Saklan mulai membuka lajur B. Pion B pukul pion C5, jika dipukul balik oleh pion B kawan, betengnya akan tewas. Hitam memukul balik dengan pion D, dan di sini putih atau Sam Saklan langsung rokade. Selanjutnya pion F5. Dilihat dari langkah-langkah sampai langkah ke-15 ini, hitam terlebih dahulu mempunyai inisiatif untuk memberikan tekanan. Terlihat pion F5 sudah dimainkan. Di sini kuda E lompat ke D5 menantang pertukaran kuda, diterima, dipukul balik, dan selanjutnya pion F4. Kenapa bermain dengan pion F4 ini kawan? Mungkin tujuannya agar putih tidak mengganggu kudanya dengan pion E3 nanti. Oleh karena itu dia bermain dengan pion F4 dan dibalas dengan pion F3. Tidak melanjutkan langkah pion pukul pion. Pada langkah pion pukul pion merupakan rekomendasi dari engine atau stockfish di posisi ini tadi. Tapi Sam Saklan lebih memilih bermain dengan pion F3-nya dan dilanjut dengan beteng bergeser ke F7, persiapan memberikan pressure. Selanjutnya pion pukul pion mungkin akan dilanjutkan oleh hitam. Di sini raja ke H1 dan pion F pukul pion G3 dipukul balik oleh pion H. Selanjutnya pion H5. Hitam lebih agresif kawan dengan pion-pion sayap rajanya, dan Sam Saklan melanjutkan gajah ke E3. Tidak melanjutkan langkah pion maju ke peta E3 untuk mengganggu kuda kawan, karena jika kalian melakukan ini,
kuda akan pukul pion F3 kalian. Jika kalian pukul balik menggunakan beteng, hitam masih bisa pukul balik. Tentu jika kalian melanjutkan, menteri kalian akan tewas, kalian akan kalah. Oleh karena itu, pada posisi ini Samsaklan hanya bermain dengan gajah E3. Kuda manuver ke peta F5 berbalik mengancam gajah juga mengincar pion. Pion di backup oleh beteng. Dan selanjutnya, menteri hitam mulai bergerak. Tujuan langkah menteri ke peta D7 selain untuk mengontrol peta A4 agar tidak dimanfaatkan oleh menteri putih, juga persiapan memberikan ancaman skakmat di peta H3 kawan. Kuda akan pukul gajah dan memberikan jalan bagi menterinya untuk melakukan skakmat di sini. Walaupun tidak terjadi skakmat di sini kawan, nanti hitam akan unggul 1 perwira. Oleh karena itu, terlebih dahulu putih merespon dengan langkah raja ke H2 untuk mendapatkan kontrol peta H3 ini. Langkah beteng naik ke G2 juga bisa jadi pilihan kawan. Jika gajah dipukul oleh kuda, masih bisa dipukul balik. Jika ada skak di sini, raja bisa bergeser ke peta G1. Dan sementara baik-baik saja walaupun hitam sekarang mempunyai tempo untuk menyerang. Tapi Samsaklan lebih memilih menggeser rajanya naik ke H2 dan di sini menteri naik ke D6. Sama-sama membuat langkah yang tidak akurat. Langkah pertukaran kuda pukul gajah bisa jadi pilihan utama bagi hitam tadi. Dan putih melanjutkan dengan langkah gajah G5, menghindari ancaman kuda, juga mendapatkan kontrol peta D8 agar nanti beteng ataupun siapapun tidak bisa bergerak ke peta ini untuk memberikan dukungan bagi menterinya untuk memberikan pressure di lajur pusat. Selanjutnya kuda bergerak ke D4 kembali. Di sini Samsaklan hanya menggeser rajanya ke G2. Mungkin persiapan menggeser beteng ke lajur H nanti, atau menghindari peta gelap ini kawan yang bisa saja dimanfaatkan oleh hitam dengan skak tiba-tiba melakukan pengorbanan pukul pion F3 mungkin. Pion B5 dimainkan oleh hitam menantang pion putih. Jika diterima kawan, kudanya akan tewas. Di sini kuda lebih memilih mundur terlebih dahulu. Sekarang pion B pukul pion C4, dipukul balik oleh pion D, dan menteri bergerak ke E6 mengincar pion, di backup oleh menteri di D3. Jika kalian mengantisipasi dengan langkah kuda ke D5 kawan, hitam akan melanjutkan pion E4 untuk membuka permainan di lajur F nanti atau memberikan pressure bagi pion F3 ini. Oleh karena itulah pada posisi ini putih atau Samsaklan membackup pion C4-nya dengan menteri D3 sekaligus mengawasi peta E4 dan beteng bergeser ke D7. Persiapan discover attack kawan bagi menteri putih. Di sini beteng G bergeser ke D1. Jika kuda ini bergerak, betengnya akan tewas. Hitam membackup lebih dengan beteng F7, persiapan memberikan discover attack. Terlebih dahulu beteng B8 skak, raja ke H7. Di sini beteng digeser ke D8 oleh Samsaklan menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, beteng bergeser ke B8. Persiapan menempati baris ketiga nanti, memberikan ancaman atau pimpinan bagi kuda ataupun pion yang ada di peta A3. Langkah ini menurut engine merupakan langkah yang kurang akurat. Patutnya tadi hitam bisa mempertimbangkan langkah pertukaran beteng ini. Setelah dipukul balik oleh gajah putih, beteng satunya bisa bergerak ke lajur B. Tapi Nils Grandelius lebih memilih langsung menggeser betengnya ke B7 kawan. Di sini kuda putih manuver ke E4 dan beteng bergerak ke B3 mengancam menteri. Tidak ditutup lagi kawan oleh kuda di peta C3. Nantinya beteng juga mendapatkan pion yang ada di A3. Dan menarik kawan, pada posisi ini Samsaklan melakukan pengorbanan menteri, memilih pukul kuda dengan betengnya. Dan setelah kudanya tewas kawan, sudah tidak ada langkah terbaik lainnya bagi hitam untuk melanjutkan beteng pukul menteri dan dipukul balik oleh beteng putih. Dan pada posisi ini terlihat menteri hitam ini bisa saja mendapatkan pion C4, tapi jika kalian memukul pion ini, langkah ini adalah blunder kawan, karena kuda putih akan siap menggarpu menteri serta beteng. Dan setelah kalian kehilangan beteng nanti kawan, kalian akan cukup berat melawan sepasang beteng plus 1 gajah putih ini. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, Nils Grandelius mencoba menantang pertukaran gajah gelap. Tapi tantangan ini merupakan langkah yang kurang akurat juga. Dibalas putih dengan langkah beteng naik ke D5, memblokade ancaman terhadap pionnya, juga sedang mengincar pion ini,
dan Nils Grandelius menggeser menterinya ke A6 mengincar pion A3. Putih merespon dengan beteng naik ke D2. Beteng naik ke D7 juga bisa jadi pilihan bagi putih kawan untuk menantang pertukaran beteng. Jika diterima, bisa dipukul balik oleh beteng putih skak. Jika raja kalian mundur, gajah ini akan tewas. Atau jika ditutup oleh gajah di petak G7, simpel kalian bisa bermain dengan gajah di F6. Dan gajah ini akan tewas di langkah berikutnya. Atau pada posisi ini kawan, saat ada tantangan dari beteng putih ini, kalian pukul pion yang ada di C4 berharap mendapatkan garbuan. Cukup bagus kawan, karena jika putih melakukan garbuan ini, simpel kalian bisa mengorbankan menteri seperti ini. Kalian pukul saja beteng di sini. Jika kuda pukul menteri, maka kalian akan mendapatkan sepasang beteng putih dan kalian akan menang kualitas perwira. Tapi Samsaklan tadi saat menteri hitam bergerak ke peta A6 ini tidak mencoba menantang pertukaran beteng. Dia mengangkat beteng ke D2 dan Nils Grandelius melangkahkan raja bergeser ke G7. Di sini Samsaklan ambil pion C5, Nils Grandelius ambil pion A3 dan beteng kembali ambil pion E5. Nils Grandelius menukarkan gajah gelapnya tidak dipukul balik menggunakan kuda, dipukul balik menggunakan beteng dan Nils Grandelius menantang pertukaran beteng di sini kawan. Tantangan sementara ditolak, beteng bergerak ke D5 untuk membackup beteng G5-nya nanti. Dan di sini terjadi pertukaran beteng, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh kuda putih. Selanjutnya menteri hitam bergerak ke E3. Ingin mendapatkan pion E2 ini. Tidak di pick up dengan raja bergerak ke peta F1. Di sini putih memutuskan untuk melakukan skak bolak-balik kawan. Raja mundur, beteng kembali melakukan skak, raja kembali naik, beteng kembali skak, dan di sini raja ke G8 dan beteng D8 kembali skak, dan di sini di langkah ke-45 permainan berakhir remis. Sangat disayangkan kawan bagi Nils Grandelius yang masih mempunyai menteri. Kenapa dia tidak melangkahkan rajanya untuk maju dan berharap di langkah-langkah berikutnya putih melakukan langkah blunder? Tidak bisa begitu juga kawan, karena menurut engine pun walau raja ini bergerak ke peta gelap, jika ada skak di sini tadi dari kacamata engine permainan masih sangat seimbang kawan dan kemungkinan memang terjadi remis. Tapi mungkin secara kasat mata dari kacamata manusia, hitam masih mempunyai kesempatan dengan pion bebasnya dan berharap putih melakukan blunder. Tapi Nils Grandelius memilih langkah aman, raja bolak-balik dan terjadi trivot repetition move. Itulah kawan akhir dari permainan kedua pemain yang disuguhi bumbu pengorbanan menteri tadi. Tapi sayangnya kedua pemain memilih langkah-langkah aman, di akhir permainan memilih remis. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.